Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min syururi a'malina wa min sayyiatina qurrata a'yunina wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat, rahmat, serta karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan keselamatan hingga saat ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kita semua selaku umatnya yang insya Allah mendapat syafaat darinya. Amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadiroh rahimakumullah. Sholat tahajud adalah sholat sunnah paling utama dengan keutamaan yang sangat dahsyat. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah istimewa yang diperintahkan dan keutamaannya disebutkan langsung dalam Al-Quran. Tak ada sholat sunnah yang lain disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana sholat ini. Hukumnya sunnah muqaddah, sangat dianjurkan bagi kaum muslimin, dan khusus untuk Rasulullah sholat ini hukumnya wajib. Di sini ada beberapa keutamaan yang dahsyat yang disebutkan, ada 10. Yang pertama, kedudukan terpuji. Siapa yang membiasakan sholat tahajud, ia akan mendapatkan kedudukan terpuji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 79 disebutkan, yang artinya, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Menurut Ustadz Adi Hidayat, makom adalah kedudukan, tapi belum tentu membuat mulia. Bahkan kadang dibenci orang banyak, sedangkan makoman, mahmuda, adalah kedudukan yang disertai dengan kecintaan orang lain. Kebanyakan orang mengakui bahwa ia pantas mendapatkan kedudukan itu sehingga dimuliakan. Yang kedua, dimudahkan urusannya. Orang yang membiasakan sholat ini akan dimudahkan urusannya oleh Allah, juga dibimbingnya, mulai dari urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, hingga urusan dakwah dan urusan lainnya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 80 disebutkan yang artinya, dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar. Yang ketiga, diberi solusi terbaik. Jika menghadapi masalah, orang yang membiasakan sholat ini akan diberikan solusi terbaik. Problem serumit apapun yang dihadapinya, Allah akan memberinya jalan keluar. Yang poin keempat, ditolong Allah. Orang yang membiasakan sholat tahajud akan ditolong Allah, bahkan tanpa perantara. Ketika ada bahaya, ketika ada yang ingin mencelakai dan sebagainya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menolongnya, sebagaimana lanjutan ayat di atas. Quran surat Al-Isra ayat 80. Dan berikanlah kepadaku dan sisi seperti engkau kekuasaan yang menolong. Yang kelima, sholat sunnah yang paling utama. Sholat tahajud yang juga disebut qiyamul lail atau sholat lail merupakan sholat sunnah yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdhalus sholati ba'dal faridati qiyamul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang keenam, kemuliaan dan kewibawaan. Orang yang ahli tahajud, ia akan diberi Allah kemuliaan dan kewibawaan. Jika ia adalah orang tua, dia akan berwibawa di depan anak-anaknya. Jika ia guru, akan berwibawa di depan murid-muridnya. Jika ia pemimpin, akan berwibawa di depan orang yang dipimpinnya. Dalam hadis riwayat Hakim dan Hasan diketahui,
Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Yang ketujuh, doanya dikabulkan. Orang yang mengerjakan sholat tahajud, kemudian berdoa, insya Allah doanya dikabulkan Allah. Apalagi jika ia mengerjakan di sepertiga malam terakhir yang merupakan waktu mustajabah. Yang kedelapan, kebiasaan orang solih. Sholat ini merupakan kebiasaan orang yang soleh terdahulu. Maka siapa yang saat ini senantiasa mengerjakannya, maka ia pun tercatat sebagai orang-orang solih sebagaimana mereka. Dalam hadis dikatakan, biasakanlah dirimu untuk sholat malam, karena hal itu tradisi orang-orang soleh sebelummu, mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, menolak penyakit, dan mencegah dari dosa. Hadis riwayat Ahmad. Yang kesembilan, penghapus dan pencegah dosa. Sholat sunnah ini juga menjadi penghapus dosa sebagaimana hadis di atas. Bahkan tahajud juga bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa. Orang yang membiasakan tahajud akan mendapatkan taufik dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dirinya terjauhkan dari maksiat dan dosa. Yang kesepuluh, kunci masuk surga. Orang yang ahli tahajud, insya Allah ia akan masuk surga, sebab sholat ini merupakan salah satu kunci surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahmi, dan salatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tertidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin wal hadiroh, rahimakumullah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan ini. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.